kurangnya kemampuan kehidupan memberi mereka pendapatan, maka yang terjadi adalah bisa jadi orang-orang Bali kehilangan kemampuan untuk memiliki tempat tinggal di tanahnya sendiri. Ketika bahan-bahan upakara banyak datang dari luar, berarti tanah Bali juga mulai kekurangan bahan-bahan itu. Ya, itu. Daun-daun janur berkurang, buah-buah berkurang. Karena apa? Sebagian besar lahan-lahan sumber dari buah-buahan dan bahan-bahan upakara itu sudah berubah menjadi villa-villa, berubah menjadi hotel-hotel, tempat-tempat wisata. Heterogenitas atau keberagaman akibat masuknya orang-orang dari luar Bali, dari luar Indonesia, bisa menjadi sebab kehancuran dari tanah Bali ini. Pertama, kita harus percaya juga bahwa perubahan adalah sebuah keabadian, termasuk perubahan yang mungkin terjadi pada tanah Bali dan orang-orang Bali di dalamnya. Perubahan itu bisa mengarah ke hal yang baik, bisa juga mengarah ke hal yang buruk. Karena setiap orang mengalami gelombang perjalanan. Termasuk juga Bali sebagai sebuah pulau akan mengalami gelombang perjalanan suka dukanya. Nah, gelombang ini akan menimbulkan perubahan. Apakah secara pulau Bali akan mengalami perubahan di masa depan? Itu saja. Kita sudah melihatnya sekarang. Ada banyak sekali perubahan-perubahan. Sebagian berubah ke arah yang lebih baik, sebagian lagi berubah ke arah yang bisa menimbulkan ancaman-ancaman. Kemarin, September 2025, ada kejadian di mana banyak korban akibat banjir yang terjadi di daerah Denpasar, Badung, dan juga Gianyar mungkin. Itu sebuah pertanda bahwa ada perubahan-perubahan yang perlu kita renungkan. Lebih besar manfaat apa lebih besar mudarat atau hal buruk yang bisa terjadi akibat pembangunan-pembangunan itu. Kemudian, selain perubahan-perubahan yang terjadi pada pelemahan atau lingkungan, terjadi juga perubahan-perubahan pada pawongan atau manusianya. Manusia di tanah Bali yang semakin lama semakin heterogen, bukan hanya heterogen dari kalangan-kalangan internal negara Indonesia, juga heterogen akibat masuknya orang-orang asing. Nah, di masa lalu, dalam sejarahnya, Bali juga pernah dikunjungi oleh orang-orang asing melalui perdagangan. Termasuk Indonesia juga dimasukin oleh pedagang-pedagang asing yang lama-lama berperan menjadi sebagai penjajah. Karena pedagang itu ketika dirugikan, kemudian melibatkan negaranya. Ketika negara terlibat dalam perdagangan itu, muncullah tentara-tentara untuk melindungi warganya, yang akhirnya memunculkan peperangan antara negara kita dengan tentara-tentara negara lain, termasuk Nika di masa lalu. Nah, sekarang Bali banyak didiami oleh ekspatriat-ekspatriat. Sebagian pasti ada baik, sebagian ada juga yang mempunyai perilaku-perilaku yang perlu kita renungkan efeknya bagi tanah Bali. Nah, kalau tidak bagus regulasinya, tentu ke depan kehadiran mereka bisa lebih banyak memberi efek buruk daripada efek baiknya. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama agar heterogenitas atau keberagaman akibat masuknya orang-orang dari luar Bali, dari luar Indonesia, bisa menjadi sebab kehancuran dari tanah Bali ini, dari orang-orang di Bali. Kalau orang-orang Bali lebih banyak berubah secara adat, budaya, tradisi, mengikuti tradisi Barat, tradisi luar, maka pelan-pelan Bali akan menjadi suku yang menghilang seperti halnya suku Maya, suku Inka di Amerika Latin sana. Tapi syukurnya, sepengetahuan saya, orang-orang Bali sangat intens menjaga budayanya. Buktinya apa? Di masa lalu, ketika saya kecil, orang-orang Bali hanya sedikit yang belajar menabuh gamelan karena terbatasnya jumlah gamelan.
sedikit yang belajar menari. Tetapi sekarang seni, budaya, dan atraksi-atraksi seperti itu semakin banyak meningkat, semakin meluas karena kemampuan finansial untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan seni itu. Efek positifnya di sini ketika ekonomi meningkat di tanah Bali, ini bagus. Tetapi satu sisi yang lain, jumlah orang-orang Bali sendiri semakin berkurang. Karena apa? Faktor KB, keluarga berencana, yang menyebabkan orang Bali rata-rata punya anak 1-2. Sampai-sampai pemerintah Provinsi Bali mendorong orang-orang Bali punya anak 4. Ini mirip cerita di Jepang sana. Mereka mendorong generasi berikutnya, itu generasi sekarang, untuk berani menikah dan punya anak, bahkan dibiayai oleh negaranya sendiri. Nah, artinya apa? Tentu kecemasan, kekhawatiran berkurangnya populasi orang Bali ini mendapat perhatian yang penting bagi kita semua. Ya, dengan cara apa? Menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas populasi orang Bali, juga menjaga kualitasnya. Kualitas dalam berpengetahuan modern, berkualitas dalam pendidikan, berkualitas dalam pemahaman agama, adat, tradisi, dan sebagainya. Ini yang akan membantu Bali mengalami perubahan yang lebih baik di masa depan, alih-alih mengalami perubahan yang lebih buruk. Jadi kita perlu menjaga. Dan satu lagi, di konteks parahyangan, bagaimana keberagaman agama di Bali itu bisa tentu saja mempengaruhi tata cara kita beragama. Sebagian mungkin tampak semakin meriah, ya. Semakin sering, semakin meriah, upacara-upacara semakin banyak mampu dilakukan, perputaran roda ekonomi semakin baik karena apa? Peningkatan kuantitas upacara-upacara, sehingga bahkan Bali mengimport bahan-bahan upacara atau upakara dari luar Bali. Itu bagus untuk cakrayatnya atau perputaran ekonomi akibat adanya yadnya. Tetapi di satu sisi itu juga mengingatkan bahwa apa? Ketika bahan-bahan upakara banyak datang dari luar, berarti tanah Bali juga mulai kekurangan bahan-bahan itu. Ya, itu. Daun-daun janur berkurang, buah-buah berkurang. Karena apa? Sebagian besar lahan-lahan sumber dari buah-buahan dan bahan-bahan upakara itu sudah berubah menjadi villa-villa, berubah menjadi hotel-hotel, tempat-tempat wisata, yang akhirnya membuat Bali kering dari bahan-bahan Bantennya. Bumi Bali tidak lagi menjadi bumi Banten seperti yang dulu-dulu. Nah, ini juga perlu bahan perenungan. Jadi intinya adalah semua yang terjadi di tanah Bali akan mengalami perubahan, tergantung ke arah mana kita izinkan perubahan itu terjadi. Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk lagi, semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak cukup tanggung jawab pemerintah, tetapi semua tanggung jawab ini kita ambil bersama-sama, termasuk orang-orang yang tinggal di Bali. Jadi, ketika Bali membuka diri terhadap orang luar, mari jaga sama-sama tanah Bali. Jangan sampai seperti kisah Manik Angkeran yang hanya tinggal jejak-jejaknya, lalu Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Artinya apa? Orang-orang yang berperilaku buruk itu tinggal jejak-jejaknya saja yang harus ditanggung oleh orang-orang Bali, sementara mereka sudah pergi keluar kembali ke tanah kelahirannya masing-masing. Kita harus menjaga ini. Bali bukan hanya milik orang Bali, tetapi Bali juga milik Nusantara, milik Indonesia yang harus ikut menjaganya. Kalau Bali hilang, kita semua tidak mendapatkan apa-apa lagi di sini. Beberapa desa itu menjaga hutan-hutannya sebagai tempat untuk mereka mendapatkan sumber-sumber bahan upakara. Jadi ada yang masih menjaga hewan-hewan di sana. Ada yang masih menjaga pohon-pohon janur, itu masih ada. Nah, kalau orang-orang Bali cerdas melihat kebutuhan orang-orang dalam berupakara ini, mereka sebenarnya bisa mengolah tanah-tanah mereka, mungkin tidak lagi untuk komoditi yang berkenaan dengan kebutuhan pasar seperti sayur-sayuran gitu. Mereka bisa mengolahnya untuk menjadi sumber-sumber bahan-bahan upacara. Misalnya bambu, daun kelapa, buah kelapa.
Kemudian mereka memelihara peternakan di mana ada ayam-ayam yang dibutuhkan untuk kebutuhan upacara. Ya, mungkin ada kambing atau apa yang bisa dipakai dipelihara di sana. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang menjanjikan secara ekonomi. Karena fungsi yadnya di Bali itu kan untuk memutar roda perekonomian secara duniawi. Sehingga orang-orang miskin yang hanya punya tanah sedikit pun bisa cukup hidupnya hanya dengan menjual bunga-bunga yang bisa tumbuh di lahan yang sempit di rumahnya. Seperti menanam pohon kamboja, menanam pohon cempaka, itu bisa sangat membantu mereka hidup. Karena di tanah Bali ada orang yang pernah bisa mengkuliahkan anaknya hanya dengan memiliki 4 pohon cempaka yang harganya naik turun sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan. Itu sangat membantu. Sehingga orang-orang Bali yang cerdas akan hal ini bisa menghasilkan pendapatan dari pengolahan tanahnya untuk kebutuhan upacara seperti itu. Buatlah seperti taman taman taru yadnya gitu misalnya. Sehingga tempat itu bisa menjadi supplier dari bahan-bahan upacara yang akan terus-menerus meningkat semakin banyak. Orang-orang yang tinggal atau menduduki jabatan di tanah Bali, jika ia paham bagaimana Bali ini menjadi penarik wisata, sehingga Bali seringkali menjadi destinasi wisata nomor 1, padahal keindahan pantai di tempat lain masih banyak, keindahan hutan gunung di tempat lain juga masih banyak, tetapi yang membuat unik Bali itu adalah tradisi, adat, upacara, upakara. Maka keunikan itulah yang harus dijaga oleh para pemimpin di tanah Bali ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengedepankan upaya-upaya pelestarian adat budaya. Sehingga sampai saat ini, sebagian itu sudah dilakukan melalui upaya pemberdayaan desa adat. Dengan memberi support dana untuk mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara beradat gitu. Sembari mereka diberikan pengetahuan-pengetahuan. Nah, jika pemerintah berhasil menjaga hal ini terus-menerus terjadi, maka bisa dipastikan Bali akan tetap menjadi destinasi wisata yang bisa memberi hidup pada rakyatnya sendiri, juga bisa memberi manfaat bagi orang-orang luar yang ikut mencari rezeki di tanah Bali. Tapi dengan syarat mereka juga harus tegas untuk membuat orang-orang siapapun yang tinggal di Bali selalu mengedepankan upaya melestarikan, bukan hanya adat istiadat Bali, melestarikan tanah Bali sebagai sebuah tempat. Karena kalau tempatnya rusak, sehebat apapun pertunjukan, manakala panggung pertunjukan itu rusak, nggak ada gunanya juga. Tapi sebagus-bagusnya panggung, kalau yang tampil di pertunjukan itu nggak ada, juga nggak ada gunanya. Sehingga panggung berupa alam Bali, tanah Bali, dan pemain-pemain yang memainkan peran di sandiwara kehidupan di tanah Bali ini, yaitu orang-orang yang bekerja, kemudian memainkan tradisi, menjalankan kegiatan beragama ritualnya, itu juga harus dijaga. Jangan sampai mereka tiada. Ini kira-kira yang harus dilakukan oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kalau ingin tanah Bali tetap ada, akar budayanya, orang-orangnya, dan energi yang menarik dari tanah Bali. Ya, di masa depan nanti semakin banyak orang yang tinggal di Bali, kebutuhan tanah akan semakin meningkat. Sementara luas tanah Bali tentu tidak akan pernah bertambah besar, bertambah luas. Malahan semakin sempit karena sudah banyak terisi oleh orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, dari sini kemudian pemerintah perlu sekali melakukan regulasi-regulasi, melakukan zonasi-zonasi, daerah-daerah mana yang layak ditempati, daerah-daerah mana yang layak dibiarkan sebagai konservasi alam, konservasi kebutuhan-kebutuhan hidup. Jangan sampai Bali kehilangan tanah pertaniannya, tapi dipenuhi oleh pemukiman-pemukiman, karena kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Dan ketika kebutuhan meningkat, tapi ketersediaan lahan menjadi semakin sempit,
tentu harga-harga akan meningkat. Ketika harga meningkat dan orang-orang Bali tidak memiliki kemampuan untuk membelinya, karena daya belinya menurun seiring dengan kurangnya kemampuan kehidupan memberi mereka pendapatan, maka yang terjadi adalah bisa jadi orang-orang Bali kehilangan kemampuan untuk memiliki tempat tinggal di tanahnya sendiri. Ini juga perlu dipikirkan oleh para pemerintah atau orang-orang yang mengatur regulasi kepemilikan tanah di Bali ini. Sehingga jangan sampai ketika tanah Bali kehilangan jumlahnya, kehilangan luasnya, orang-orang Bali juga tidak mampu lagi membuat bangunan-bangunan yang mengikuti aturan Asta Kosala Kosali, Asta Bumi, karena saking sempitnya lahan. Nah, mudah-mudahan ini perlu menjadi bahan perenungan ke depannya. Jangan sampai orang Bali hanya mendengar istilah Asta Kosala Kosali, Asta Bumi, kemudian cerita-cerita tentang bentuk-bentuk bangunan di Bali itu hanya melalui gambar-gambar. Seperti orang-orang di Jepang yang hanya mengenal tokek, cecak dari gambar-gambar saja. Ya, kira seperti itu.